Salam jumpa kembali dalam pembelajaran melalui video. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2 pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris kelas 11. Kita akan lebih memfokuskan pada pembahasan structure, dalam hal ini past perfect tense, present perfect tense, dan future perfect tense. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silahkan ikuti pembahasan berikut ini. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sudah atau telah dilakukan atau terjadi, dikaitkan dengan satu titik waktu di waktu lampau, saat ini, dan waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan past perfect, present perfect, dan future perfect. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menentukan tujuan teks percakapan yang memakai past perfect tense, present perfect tense, dan future perfect tense. Nah, untuk indikator kompetensi yang pertama ini, saya akan menjelaskan 3 fungsi sosial. Fungsi sosial yang pertama adalah menunjukkan adanya 2 kejadian atau tindakan di waktu lampau, di mana satu kejadian atau tindakan telah selesai terjadi atau dilakukan sebelum kejadian atau tindakan lainnya terjadi atau dilakukan. Dalam sebuah kalimat, munculnya past perfect tense itu akan diiringi oleh simple past. Lalu ada conjunction atau kata yang menyambungkan 2 klausa tadi. Ada 2 tenses yang dipakai di sini. Yang pertama past perfect tense dan simple past tense. Kita membutuhkan kata sambung, conjunction di sini. Before bisa dipakai, atau when juga bisa dipakai. Kita ulas lebih dalam lagi past perfect tense. Kita kembali lagi ke adegan 3 pada percakapan terdahulu. Can I meet Daniel? He had left before you came. Nah, sebelum si ibu ini menjawab pertanyaan can I meet Daniel, dia membayangkan 2 kejadian sebelum adegan 3 ini terjadi. Maksudnya sebelum sang ibu ini berkata untuk menjawab pertanyaan can I meet Daniel, dia membayangkan 2 kejadian sebelumnya. Yang pertama, pemuda yang pertama tadi meninggalkan rumah. He had left. Kejadian berikutnya, pemuda yang kedua datang.
you came. Nah, setelah dua kejadian tadi diingat-ingat oleh si ibu ini, lalu muncullah kalimat he had left before you came. Lalu perhatikan bentuk kata kerja utamanya. No verb change artinya tidak ada perubahan kata kerja. Perhatikan bentuk positifnya, he had left. Perhatikan main verbnya left. Ini past participle atau dalam konteks Indonesia disebut kata kerja ketiga atau verb 3. Lalu kalimat negatifnya kan berbunyi seperti ini. He had not left atau he hadn't left. Kata kerja utamanya tidak berubah, tetap left. Kemudian kalimat tanya, had he left? Main verb atau kata kerja utamanya tidak berubah, tetap left. Lalu kita bahas tentang kata-kata yang menghubungkan past perfect dengan simple past. Kata umum yang dipakai untuk menghubungkan past perfect dan simple past adalah kata sambung before. Tapi kalian juga bisa memakai kata sambung because atau although. Perhatikan contoh berikut ini. Kita memakai kata sambung because. Example. He received a good mark in the math test because he had studied hard for it. Nah, because ini diikuti oleh past perfect. Dan di depan because ini adalah simple past. Perhatikan benar-benar urutannya. Di belakang because itu past perfect. Lalu di depan because simple past. Lalu although. They lost the match on Tuesday, although they had performed well on Monday. Setelah kata although, tenses yang dipakai adalah past perfect. Lalu di depan although, itu adalah simple past. Juga perlu diperhatikan urutannya. Kalian juga bisa memakai past perfect dalam relative clause. Posisi dari past perfect itu ada di belakang relative pronoun. Kita ambil contoh 3 di sini ya. That atau which ini bisa saling tukar ya. That atau which. Contohnya, the students talked about the movie that they had watched. Atau the students talked about the movie which they had watched. Nah, perhatikan di belakang that atau which kita memakai kalimat dengan
tense they had watched, past perfect. Lalu relative pronoun where. Contohnya, he showed the police the place where he had seen the murder. Nah, di belakang relative pronoun where kita memakai kalimat dengan tense past perfect. Lalu contoh berikutnya, who. The man who had picked the mangoes from our tree came to apologize. Nah, sekali lagi bahwa di belakang relative pronoun kita memakai kalimat dengan tense past perfect. Tetapi dalam contoh pemakaian who di sini, karena who ini menggantikan posisi subjek, maka subjeknya tidak perlu ditampilkan. Hanya kata gantinya atau kata yang menggantikan subjek kita sebut subject relative pronoun who, maka subjeknya tidak perlu ditampilkan. Cukup who saja. Lalu kemudian had dan past participle. Had picked. Masih IPK pertama, tetapi fungsi sosial yang kedua. Menunjukkan kejadian atau tindakan yang sudah selesai atau terjadi atau dilakukan. Waktu tepat terjadinya tidaklah penting, tetapi dampak dari kejadian atau peristiwa tersebut masih bisa dirasakan atau dilihat pada saat sekarang. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi di adegan pertama, rupanya ini adalah akhir dari pertunjukan. Rupanya ada seorang artis menyanyi dan mengakhiri pertunjukannya. Lalu reaksi para penonton adalah sebagai berikut. Wonderful, excellent, she sang beautifully. Nah, setelah tirai ditutup dan pertunjukan berakhir, maka tinggal dua anak muda sedang bercakap-cakap. Begini percakapannya. The show has ended. The curtains are closed. Let's go home. Lalu dijawab dengan kalimat-kalimat berikut ini. You go home first. I'd like to talk with the singer. Nah, kita bahas lebih detail lagi kalimat yang dipakai untuk menunjukkan kejadian yang sudah selesai terjadi atau tindakan yang sudah selesai dilakukan. Waktu terjadinya tidaklah penting, tapi dampaknya masih bisa dilihat atau dirasakan saat ini. The show has ended. Begini pola kalimatnya. The show adalah subjek kalimatnya, lalu auxiliary verb, kata kerja bantu, has atau have. Ini tergantung pada subjeknya. Tentu kalian masih ingat pemakaian has atau have. Maksudnya subjek apa saja yang has atau have ikuti. Karena the show ini adalah tunggal, singular, maka kita memakai has. Lalu main verbnya ended. Ini adalah past participle atau kata kerja ketiga, verb 3. Tenses ini disebut present perfect tense. Kita ulas lebih detail lagi.
The show has ended. The curtains are closed. Let's go home. Kalimat yang mengandung present perfect adalah the show has ended. Lalu dampak yang diakibatkan dari the show has ended adalah tidak ada lagi penyanyi di atas panggung. Lalu tidak ada lagi tirai yang terbuka. Keterangan waktu yang dipakai dalam present perfect. Dalam present perfect, waktu tepat terjadinya tidaklah penting. Kalau disebutkan waktu spesifik di masa lampau seperti last, ago, dan yesterday, pakailah simple past. Keterangan-keterangan berikut ini sering dipakai dalam present perfect. Already, ever, still, just, never, yet, bisa juga memakai for atau since. Dalam tenses ini juga tidak ada perubahan kata kerja, baik dalam kalimat positif, negatif, atau pertanyaan. Di sini ended, tidak berubah, sama. Lalu kita akan membahas kata kerja go dan be ketika dipakai dalam present perfect. Peristiwa yang pertama. I haven't seen Joanne recently. Where is she? She's gone to Florida. Nah, di sini ada singkatan she kemudian apostrophe lalu s, she's. Ini bukan she is tapi she has. She has gone to Florida. Kita memakai bentuk singkatnya menjadi she's gone to Florida. Nah, perhatikan ilustrasinya. Kalau kita mengatakan kalimat ini, she's gone to Florida, berarti subjeknya sudah pergi ke Florida, tidak ada lagi di tempat saat pembicaraan itu berlangsung. Lalu perhatikan ilustrasi yang kedua, memakai kata kerja be dalam present perfect. Hi Joanne, you're looking well. Yes, I've been to Florida. Nah, I've been to Florida. I have been to Florida. Ini artinya saya sudah ke Florida. Saat berbicara, subjek tidak ada di Florida lagi karena sudah kembali. Dia menceritakan pengalaman bahwa dia sudah ke Florida. Jelas ya perbedaan gone to dengan been to. Gone to itu subjeknya sudah pergi ke suatu tempat, lalu been to subjeknya sudah pernah pergi ke suatu tempat dan kembali lagi. Kalau yang gone to tadi belum kembali. Lalu fungsi sosial yang ketiga.
menunjukkan kejadian atau tindakan yang akan sudah selesai terjadi atau dilakukan bersamaan dengan atau sebelum waktu spesifik atau kejadian tindakan lain di masa depan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Adegan yang pertama. Oh no, we missed the first bus. The second bus will come in 30 minutes. I think it's too late to go to the show. Yeah, the show will have ended by the time we get there. Adegan yang kedua. No more show to watch. I think it's your fault. Why didn't you wake up earlier? Nah, di adegan yang pertama ini ada prediksi tentang kejadian yang akan terjadi. Mereka bisa memprediksi bahwa pertunjukan akan sudah berakhir ketika mereka sampai sana. Karena data-data ini, mereka ketinggalan bis. Bis berikutnya datang 30 menit yang akan datang. Jadi mereka bisa menyimpulkan bahwa sulit untuk cepat bisa sampai ke tempat pertunjukan tepat waktu. Dan bahkan pertunjukannya akan sudah selesai ketika mereka sampai sana. Kita bedah kalimatnya lebih dalam lagi. The show will have ended by the time we get there. Nah, ada dua tenses yang dipakai di sini. Future perfect tense dan simple present tense. Dihubungkan dengan kata sambung, dengan conjunction. Ini bentuknya frase by the time. Nah, ketika kita memakai by the time, maka di belakang by the time ini harus berbentuk klausa. Klausa adalah subject dan verb. Nah, kita amati future perfect-nya di sini. The show adalah subjeknya. Auxiliary verb-nya ada dua, yaitu will dan have. Lalu main verb-nya adalah past participle. Tindakan atau peristiwa yang akan selesai dilakukan atau terjadi di masa depan berdasarkan fakta saat ini yang mendukung terjadinya tindakan atau peristiwa yang akan selesai dilakukan atau terjadi di masa depan. Nah, ini semacam perencanaan atau prediksi dari data-data yang ada bahwa pertunjukannya akan sudah selesai. Ini disebut future perfect tense. Lalu kejadian yang kedua di masa depan sebagai acuan waktu dari kejadian yang pertama tadi, we get there. Kita sampai sana. Walaupun situasinya di masa depan, kita memakai simple present di sini. Subject dan infinitive. Infinitive adalah kata kerja bentuk pertama. Simple present tense. Ingat baik-baik bahwa ketika kita memakai by the time, di belakang by the time kita memakai kalimat atau klausa dengan tenses simple present tense.
Lalu bagaimana menyusun kalimat negatifnya? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kita menyisipkan kata not di antara will dan have. The show will not have ended. Ya, ini kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya belum akan berakhir. Nah, tidak ada perubahan terhadap main verb-nya. Ended tetap sama dengan kalimat positifnya. Lalu bagaimana membentuk kalimat tanya? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita pindahkan will ke depan, lalu berikan tanda tanya di belakang. Will the show have ended? Mudah bukan? Juga tidak ada perubahan kata kerja utama. Ended. Lalu keterangan waktu yang dipakai dalam future perfect tense. Kita bisa memakai by next. Nah, ini by next ini bisa diikuti oleh by next week, by next month, by next year. Atau by diikuti oleh tahun. Contohnya, by 2021, by 2045, by 2080. Kemudian by the time. By the time seperti yang saya jelaskan pada slide terdahulu tadi, bahwa by the time diikuti oleh klausa. Klausa adalah subjek dan kata kerja. Kemudian in bisa diikuti oleh an hour, 2 weeks, 3 months. In an hour, in 2 weeks, in 3 months. Lalu in diikuti oleh pola bla 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 time. Contohnya, in a day's time, in 2 months' time, in 5 years' time. Nah, perhatikan bahwa kita memakai apostrophe dan s di sini. In a day's time, lalu in 2 months' time, lalu in 5 years' time. Kita akan tinjau ulang 3 fungsi sosial pada KD, khususnya pada IPK pertama ini, yaitu yang pertama, conversation containing past perfect tense. Percakapan yang mengandung past perfect tense. Ciri-cirinya adalah ditandai dengan subjek, head, dan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Fungsinya adalah menunjukkan adanya 2 kejadian atau tindakan di waktu lampau, di mana satu kejadian atau tindakan telah selesai terjadi atau dilakukan sebelum kejadian atau tindakan lainnya terjadi atau dilakukan. Keterangan waktunya kita bisa memakai before, when, because, although. Lalu fungsi sosial yang kedua, conversation containing present perfect tense. Percakapan yang memakai tenses present perfect tense. Fungsinya adalah menunjukkan kejadian atau tindakan yang sudah selesai terjadi dilakukan. Waktu tepat terjadinya tidaklah penting, tetapi dampak dari kejadian atau peristiwa tersebut masih bisa dirasakan atau dilihat pada saat sekarang ini. Keterangan waktu yang dipakai adalah already, ever, still, just, never, yet, since, atau for.
Lalu fungsi sosial yang ketiga, conversation containing future perfect tense. Cirinya adalah subject, lalu will, lalu have, lalu verb 3. Fungsinya adalah menunjukkan kejadian atau tindakan yang akan sudah selesai atau terjadi dilakukan bersamaan dengan atau sebelum waktu spesifik atau tindakan kejadian lain di masa depan. Keterangan waktunya kita bisa memakai by the time, in bla 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 time. Baiklah semuanya, sebelum kalian mengerjakan soal-soal latihan pada kompetensi dasar ini, silakan membaca terlebih dahulu review materi pada pembelajaran kali ini. Latihan. Tentukan fungsi sosial atau tujuan dari teks percakapan berikut ini. Kalian cukup memilih social function 1, 2, or 3. Kalian ketikkan jawaban kalian pada kolom komentar pada channel YouTube saya. Soal yang pertama. It's too late. Our train will leave the station at 9 a.m. It's 8:45 a.m. now. We will arrive at the station at 9:15 a.m. Yeah, and by the time we arrive at the station, the train will have left. The social function of the conversation is social function. Number 2. You look so confused. What's the matter? I can't get in the house. I've lost my keys. The social function of the conversation is social function. Number 3. I'm sorry. I don't have much information about it. The victim had lain down on the street when I got there. The social function of the conversation is social function. Sekian dulu video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikut.